tanah dan manusia memiliki keterikatan. Contohnya adalah bagaimana kita dapat memiliki kenangan atau memori mengenai suatu tempat di masa kecil kita. Mungkin kenangan tersebut ada di kampung halaman, atau bisa juga di rumah masa kecil kita. Bagi sekelompok masyarakat yang sudah lama mendiami suatu wilayah, terdapat memori kolektif yang membangun adanya kesadaran ruang dari kelompok tersebut. Lalu apa jadinya bila tanah tersebut dipisahkan secara paksa dengan kita dan komunitas kita? Akan sangat menyakitkan tentunya. Apalagi bila tanah tersebut, tempat rumahmu berdiri, harus digilas habis oleh kendaraan proyek untuk membangun sebuah bangunan raksasa yang rasanya tidak relevan dengan kehidupanmu. Pertama kali saya menjejakkan kaki ke Kampung Bayam, saya melihat bagaimana warga di sana sangat kehilangan ruang hidup mereka. Kampung Bayam adalah sebuah perkampungan di wilayah Jakarta Utara, di dekat Ancol. Lokasi Kampung Bayam lama yang biasa disebut dengan BMW, digusur untuk kepentingan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Lalu bagaimana dengan warga Kampung Bayam? Mereka adalah kelompok masyarakat yang hidup dengan bertani selama puluhan tahun. Mereka memanfaatkan lahan milik Pemda untuk menanam sayuran, utamanya bayam, kangkung, cabai, dan singkong. Bila kamu ingin melihat bagaimana gagasan pertanian kota diimplementasikan secara nyata, lihatlah Kampung Bayam. Sayangnya, sekarang sudah tidak ada lagi pematang sawah yang bisa dilihat, karena sudah tumbuh bangunan raksasa bernama JIS. Saya awalnya diajak oleh seorang teman untuk menengok Kampung Bayam. Yang menjadi perhatian utama saya adalah bagaimana relasi manusia dengan tanah yang didiaminya hilang karena penggusuran tersebut. Dapat saya katakan bahwa relasi warga Kampung Bayam dengan tanahnya sangat mengikat, karena mereka tumbuh, tinggal, dan bekerja di tanah tersebut. Mereka dijanjikan akan direlokasi ke pemukiman permanen yang lokasinya di dekat JIS juga, tapi hingga kini pemukiman tersebut belum dibangun. Bertahun-tahun mereka hidup terombang-ambing di tengah ketidakpastian. Sekarang mereka tengah tinggal di hunian sementara di daerah Tanjung Priok juga. Kualitas hidup mereka juga sangat menurun karena sumber air bersih, listrik, dan akses jalan yang terpotong oleh pembangunan proyek. Hal ini tentunya sangat memengaruhi warga Kampung Bayam, terutama anak-anak. Inilah yang berusaha saya potret dalam riset HAM Lokataru.